langsung kepada Rasulullah. Jadi dulu ketika Wakil Presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin belum menjadi wakil, saya pernah difasilitasi pangkostrat ketika itu Letjen TNI Burhanuddin Amin live ceramah di Antv di Masjid Istiqlal Jakarta, Indonesia Bersolawat. Kebetulan beliau pembinanya. Ini soundclan ini apa ini? Udah bahasa ini. Geser kemari sedikit. Aku lagi baik ini nanti rusak. Ya aman. Ya kalian lah, aku masih tahu aja. Nyewanya nggak seberapa, untungnya luar biasa. Nah, jadi ketika itu saya bertemu di basement Masjid Istiqlal dengan termasuk imam besar Masjid Istiqlal Jakarta ketika itu, almarhum Profesor Dr. Ali As-Sobuni, Ali Mustafa Yaakob, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi Kiai Haji Ma'ruf Amin itu punya tesis, punya buku. Menurut ilmu dia, ternyata 4 sahabat Nabi itu, Pak, ada 1 orang yang sudah pernah menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Jadi yang kita dengar penyebaran Islam ke bumi Nusantara ini melalui pedagang bujaran, itu referensi Belanda. Kalau referensi tidak, Ali itu memang disuruh Nabi. Indonesia ini kan dijelaskan banyak dalam riwayat, tapi tidak secara tekstual. Bahwa Indonesia ini akan menjadi negara yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi yang diajar Nabi tadi di Ashabul Kufa. Ashabul Kufa itu di mana tempatnya? Di pilar tahajud. Bapak Ibu yang sudah berangkat haji, sering berangkat umrah, tahu nggak pilar tahajud di mana? Nggak ada kan? Pilar tahajud itu pas di belakang makam Nabi. Anggaplah begini, dari depan makam Nabi kita ziarah, dari paling belakang masuk kita dari pintu bab Nisa itu sekarang udah dikerangkeng, nggak bisa masuk lagi. Saya yang haji 2015 masih lama, sering saya situ tahajud. Penting juga kita memang baca sejarah biar tahu kita. Jadi asal tidur mata itu kan jalan-jalan aja. Jailani jalan sana, jalan sini. Aku kalau ke Mekah itu mencari sanad. Jadi disitulah Nabi mengajar Ashabul Kufa. Jumlah sahabat ulama berbeda pendapat. Di antara mereka yang terkenal namanya Abu Zar, ahli Quran, ahli hadis, tapi miskinnya luar biasa. Jadi setiap Nabi cerita sedekah, takut kali dia diminta duitnya. Memang tidak ada pula, keluar dari situ, tinggi dia. Salah satu bentuk keistimewaan Nabi, Nabi itu bisa mendengar, bisa melihat, walaupun jauh, sejelas dia dekatnya. Satu aja contohnya. Nabi sedang imam. Di belakang sana ada seorang sahabat membaca doa iftitah yang gak pernah diajarkan Nabi. Apa doanya? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan. Gak pernah itu dibaca Nabi, Pak. Ada 9 hadis yang menjelaskan tentang doa kita itu gak pernah dibaca Nabi. Gak pernah dibaca Nabi, gak pernah diajarkan Nabi. Jadi kalau kita makan, gara-gara kawan kita itulah yang baca itu. Habis Assalamualaikum, kata Nabi, yang baca Allahu Akbar kabirah itu tadi masuk ke depan. Ketakutan dia, ajak lagu ini, ajak lainnya. Saya Rasulullah, ya Anda, sini. Gara-gara ucapan kau itu, kata Nabi, 7 pintu langit terbuka menyambut sholat kita. Berarti bagus. Di sampingnya ada Sayyiduna Umar bin Khattab. Jadi membaca Sayyid itu yang terbaik Sayyiduna, bukan Sayyidina. Kenapa? Bila lafaz Sayyid itu tidak diawali dengan huruf jar, maka membacanya marfu bid dhammah, Sayyidu, jangan Sayyidi.
Kalau dibaca sebentar Arab itu, cerita bagusnya kan. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata dia? Setelah ku dengar pahala ucapan itu langsung dari bibir Nabi, Bu. Kata Umar, sampai mati Umar bin Khattab tidak akan meninggalkan kalimat itu dalam sholat. Itulah yang disebut dengan takrir. Nabi tak ngomong, Nabi tak buat, tapi karena pahala yang luar biasa direstui Nabi menjadi hukum. Namanya takrir. Hadis takrir. Termasuk Abu Dzar tadi, ketika Nabi sedang mengajar, tinggi dia. Karena cerita sedekah ini. Ya Abu Dzar, anta ta'al, kami ye, Rasul jodoh. Abu Dzar, sini. Ana ya Rasul, ayo anta ta'al, sini. Kata Nabi, kau kepingin bersedekah kan? Iya ya Rasul. Kau nggak punya duit kan? Benar ya Rasul. Apa kata Nabi kemudian? Ya Abu Dzar, iza tobakta marokotan. Kalau kau kepingin bersedekah, tapi kau nggak banyak duit, fa'aksir ma'aha, banyakkan uapnya, wada'at jironak, bagi-bagi mata tanggamu. Tirulah hadis Nabi ini, Bu. Ibu kepingin sedekah, tapi duit nggak banyak. Beli kacang hijau 1 kilo, santannya 2 ember. Bagi di Kang Johor nih, dari atas sampai ke sungai sana kalau perlu. Wah, ini dari mama, apa itu? Kuah. Parah juga mama, mau sedekah tinggal buang, nggak ada wak tengok kacangnya lagi. Iya wak, kata mama, wak tinggal beli roti tawar, celup-celupin. Itu pun berpahala, itu balak durian yang dicari orang, duriannya atau kuahnya. Udah Bu, luar biasa sedekah ini. Nah, apa itu maulid? Ceritakan Nabi, nggak usah banyak. Siapa nama Muhammad? Nama Nabi kita itu Muhammad bin Abdullah. Udah sampai itu aja cukup. Itu mau sampai ke Nabi Adam, banyak kali menceritakannya. Muhammad itu bentuk isim maf'ul, berasal dari kata hamdun, artinya terpuji. Orang Arab kan dulu sebelum ada hari Jumat, orang Arab itu di hari Jumat kerjanya apa? Pamer sastra, pamer syair, pamer baju, pamer harta. Makanya setiap hari Jumat mereka kumpul di Darun Nadwa. Sekarang nama hotelnya Intercontinental, Darut Tauhid. Kerjanya apa? Menyeret-nyeret. Kalau menyeret-nyeret kainnya orang kaya ini, sultan. Maka datang hadis Nabi, tidak masuk surga orang yang celananya, pakaiannya menyeret-nyeret. Jadi di saat menandai orang kaya itu begitu dulu. Abu Bakar menangis. Dia kan orang kaya, Bu. Nyeret juga. Ya Rasulullah, berarti aku gak masuk surga. Tahu lain. Kulaya. Karena engkau memakai itu tidak ada unsur kesombongan. Nah, singkat kata ini, Bu, jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, nama Muhammad itu bahasa Arab. Yang kedua, Muhammad itu artinya cantik. Tapi belum pernah terbayang di benak oleh orang Arab ketika itu untuk memberi nama anak mereka dengan nama Muhammad. Inilah yang disebut maksum, terpelihara. Kata Allah, nggak ada satu makhluk di dunia ini yang boleh mengawali Muhammad kecuali kekasihku. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, warofa'na laka dzikra, kami angkat. Kami di situ bukan nahnu mutakallim khairi, tapi mu'zimun li nafsi. Artinya, aku angkat derajatmu, aku angkat namamu. Jadi nama Muhammad itu luar biasa Allah jaga. Di mana? Dalam tafsir Al-Munir minimal 5 keistimewaan nama Muhammad. 1, Muhammad itu digandeng Allah dengan namanya. Allah Muhammad. Di mana ada nama Allah, situ ada nama Muhammad. Di mana ada Rahul, di situ ada Anjeli. Itu dulu tidak kan? Betul kan, Bu? Di mana? Di mana kita jumpa itu? Pergi ke masjid. Ada Allah saja, nggak ada Muhammadnya. Atau Muhammad saja nggak ada. Pasti di depan mihrab tuh Allah Muhammad. Sebenarnya nggak hukum itu. Yang hukum itu di mana? Syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Dua, dalam azan. Tiga, dalam qomat. Hukumnya apa? Satu, tidak sah khutbah Jumat kalau enggak disebut nama Nabi dalam khutbah itu. Saya ajarkan khutbah singkat. Mana tahu di Masjid Burhanuddin, masjid-masjid dekat sini ustaznya enggak datang, atau datang tapi terlambat. Mak tuduh-tuduhan lain terjemahkan. Mana wak lah, wak kan paling tua. Memang tua, aku tadi tak ngerti aku. Kau kata matan dari pesantren kau. Aku pun wak lah, kan diriku ini wak. Mulai tuduh-tuduhan 15 menit tak naik-naik. Udah, rukunnya apa khutbah Jumat itu? Satu, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Dua, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiga, ada orang bertakwa, wasiat. Ittaqullah. Empat, baca ayat, misalnya wal asri. Lima, berdoa untuk orang Islam di khutbah yang kedua. Dari mana tahu nggak datang adiknya naik. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dua. Ittaqullah. Tiga, bacalah wal asri tadi. Empat, tambahlah bahasa Indonesia sedikit. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita berbahagia. Demikianlah isi khutbah hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Duduk, naik lagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli. Ittaqullah. Tarikan wal asri gantilah qul huwallah. Baru berdoa, Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Amin. Cuma ini yang tahu aku. Duduk. Sah enggak? Sah. Ini cerita sah, cerita bagus, baca buku itu. Tidak sah khutbah Jumat kalau enggak. Makanya kalau Idul Fitri, Idul Adha, diperhatikan Ustaz itu. Kadang-kadang dia suka orator, pikirnya ceramah, lupa tekannya seperti ceramah. Padahal kalau khutbah itu ada rukun yang harus dilewatinya. Dua, tidak sah sholat kalau enggak disebut nama Nabi dalam sholat itu. Berapa rukun ucapan dalam sholat? Ucapan. Nenter kan. Satu, takbiratul. Dua, al-Fatihah. Tiga, tahiyat. Mana yang disebut tahiyat? At-tahiyatul. Sampai sholawat. Bil alamin kami majid. Serius lah. Sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itulah namanya tahiyat. Empat, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Titik, sampai itu aja. Kama shollaita ala sampai bil alamin, hukumnya sunnah. Lima, salam yang pertama. Mana batas ukuran salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ibu jangan ikut aja lah. Assalamualaikum. Titik. Sampai itulah wajibnya. Lainnya embel-embel itu sunnah. Cuma hati-hati, banyak kita nggak sadar Pak, batal sholat di ujung. Syarat sholat ada 8. Satu aja, menghadap kiblat. Saat kita menghadap kiblat, apa yang wajib menghadap kiblat dari badan kita? Ada. Apa bu? Belajar lagi lah. Bilang ustaz-ustaz kesini kalau ngajar itu jangan umum. Bertema, pikir dulu, pemain wudu dulu habis. Wudu sunnah syarat makruh batal baru naik. Mandi wajib baru naik, jamak qasar baru naik, tayamum baru naik, sholat mulai dari niat sampai assalamualaikum dibahas. Kita bukan mencari yang benar, mencari kesalahan supaya tahu kita di mana letak. Nanti kita rajin sholat, di akhir amat 0. Kenapa dicatat? Ada kita bunayantiku alaikum bil hikmah. Semua orang ada prestis amalnya. Memang rajin sholat, jidat sampai hitam-hitam, tapi 0. Dalam kuwait tasawuf dikatakan, al-ilmu bila amalin kawasiyatin bila goyah, wa amalin bila ilmin jinayah. Ilmu tanpa amal seperti jalan yang tak berujung. Amal tanpa ilmu pelanggaran. Hari ini banyak orang ilmunya tinggi, tak ada amalnya. Itu pula salahnya. Dia semua tahu, tapi tak sholat. Ada pula kebalikannya, sholatnya rajin, tapi tidak pakai ilmu. Gak boleh. Yang boleh itu orang berilmu harus beramal, orang beramal harus dengan ilmu. Jadi apa yang wajib menghadap kiblat di tubuh kita ini? Cuma satu Pak, dada.
Jadi kalau ada orang sholat begini kepada Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sah, tapi makruh. Ini aja. Maka banyak kita nggak sadar ketika sholat batal di ujung. Bil alamin innaka hamidum majid. Ikut dadanya berputar. Assalamualaikum. Wah, udah pedet ini kan. Assalamualaikum. Jadi bagaimana caranya? Bil alamin innaka hamidum majid. Dada tetap. Bilang dulu rukunnya. Assalamualaikum. Udah, kepala. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah cara menjaga supaya dada tidak berputar. Yang terakhir, tidak sah doa kalau nggak disebut nama Nabi dalam doa itu. Apa rukun doa? Puji, alhamdulillah, sholawat. Inna doa al-mawqufun baina samai wal ard. Sesungguhnya doa seorang hamba berada di antara langit dan bumi. Langit, bumi, tengah-tengah doa itu naik tidak, turun tidak. Itulah namanya gentayangan. Hatta tusolliya ala nabiyyin, sehingga yang berdoa itu bersolawat dia sama nabinya. Hebat nama Nabi ini kan, Bu. Dua, apa keistimewaan nama Nabi Muhammad? Ketaatan kepada Nabi sama nilainya dengan ketaatan kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Tiga, Allah malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Empat, Allah nyuruh kita juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Ingat, bersolawat itu hanya bisa dilakukan dengan dua fiil. Fiil madi, fiil amar. Jangan pakai fiil mudhari. Shollu wa sallim. Kalau dia pakai fiil madi, sholla, kawannya salam, sholla, salam, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bersolawat dengan bentuk fi'il amar, sholli, kawannya salim, jangan usolli. Karena usolli itu fi'il mudhari. Jadi caranya cuma dua, sholla, salam, sholli, salim. Banyak orang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sholla, udah bilangnya sholla. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholla, salam, sholli, terakhir. Yakin Allah Tuhan. Yakin percaya goib-goib. Allah apa namanya? Alladzina yu'minuna bil goib. Allah, malaikat, surga, neraka, nikmat kubur, azab kubur, setan, jin, iblis. Tapi dia enggak menyatakan Muhammad itu adalah utusan Allah. Murtad, batal Islamnya. Luar biasa namanya. Apa hikmah yang kita ambil dari sini? Sunnah hukumnya memberi nama anak laki-laki kita yang pertama Muhammad pangkalnya. Lagi-lagi anak laki-laki Ahmad. Jangan nengok alergi. Ini nama-nama anak Islam, namanya Erikson. Tengok nama orang Mandailing, mana ada yang jelek? Awaluddin, Tongawuddin, Ahiruddin. Kenapa Awaluddin? Oh ada Samsuddin, Najamuddin, apa lagi? Burhanuddin, Salamuddin, Din semua Pak. Jadi kalau mau tahu nama Udin sedunia, datang ke Mandailing. Walaupun paling keseleo sangkut longkot dapat moncong limpor. Itu nama kebesaran itu. Orang Jawa lagi di bulan Legi. Apa arti Legi? Manis. Dikasih anak Legi man. Man artinya lelaki, Legi manis. Legi man, pria manis. Berarti jangan dikasih Leginin, kurang manis artinya. Ya boleh. Ustaz, apa lagi? Lahir di bulan Januari. Lahir di bulan Maret. Alfamart. Lahir di bulan Rabiul Awal, Maulida Agni. Kan cantik kan, Bu? Ustaz digabung-gabung boleh. Adekku Hendra, bininya Yustarmi, lahir anak orang tua laki-laki. Aku suruh ngasih nama. Aku kasih namanya Muhammad Alfat Yusra. Muhammad Alfat anak Sius dan Hendra. Cocok banget katanya. Ada juga digabung gak bagus.
Namamu siapa? Namaku Tulino. Binimu Yulianti. Tulino, Tul. Yulianti, Yul. Itu agak berat menabalkannya, Bu. Sama itu Tuyul. Malaikat minta mau mengambilkannya. Nah, ini kasih nama yang baik. Gak usah malu. Masa malu? Siapa yang memberi nama anaknya Muhammad atau Ahmad di pangkalnya? Mudah-mudahan dengan izin Allah dapat karunia sifat kek sifatnya Nabi pun jadilah. Kek. Minimal Siddiq, orangnya benar, nggak suka bohong, jujur, amanah, dikasih kepercayaan, nggak pernah khianat, patona, cerdik, pintar. Nggak pintar kali kayak beja bini, agak-agak aja pun jadi lah. Nah, dua kali pula. Apa yang tablik? Wah, jadi ustad dia. Jadi jangan malu. Kalau nama anak perempuan kasih nama-nama istri lagi, Maimunah, Khadijah, Mesaro, Aisyah. Kenapa? Jadi ibu bapak jangan dimuliakan Allah. Melalui momentum Maulid ini, satu yang harus kita ingat, amalkan sunnah Nabi. Nggak usah kita jelaskan semua, satu aja, makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, jangan lebay. Cocok? Jangan lebay, umur 40-an ini jangan lagi comok-comok makan. Kurangi gula, kurangi makan nasi, banyak makan sayur, olahraga kecil-kecilan. Cukup. Nabi nyuruh kita olahraga. Pergi kalian berenang, pergi main kuda, pergi kemana? Kalau panah itu udah enggak tempo sekali dulu lagi nembak, perbakin. Banyak biayanya dia. Namanya itu olahraga. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ada kan, Bu? Kenapa disuruh Nabi? Makan sebelum lapar. Jangan lapar-lapar kali baru makan, nanti enggak enak lagi rasanya. Jangan kenyang-kenyang kali baru berhenti, nanti terbodoh. Enggak. Habis makan jilat ujung jari, jangan semua dijilati. Ujungnya aja. Kenapa dijilat? Itu kanan soto, kiri soto. Yang kanan ambil pakai sendok, yang kiri pakai tangan, membasuh. Kenapa masih? Karena di ujung jari kita ini ada enzim zat asam tinggi, baterai kering ini Pak. Apa aja yang dipegangnya basi. Itu makanya habis makan jilat ujung jarinya. Untuk apa Bu? Supaya makanan yang kita makan dibasikan oleh enzim itu, maka produktivitas vitamin mineralnya lebih cepat diserap oleh tubuh. Ujungnya aja kan gini-gini lah, ujungnya aja. Saudara-saudara kita jamaah tablik, saya diajak makan di petalam-talam di teras masjid itu. Aku kan nggak ngerti pertama-tamanya dulu, karena di Mandailing mana ada tablik. Saat belakang mungkin adalah, wah, kayak mana cara makannya? Kongsi. Ya begitu, satu talam ada 5 orang, 4 orang. Punya aku yang 4. Ku pinggir-pinggirkanlah jatah mau ku makan. Dia ambil waktu juga punya aku. Oh kayak gitu ya Wak. Udah puang juga. Habis dia makan, dijilatnya ujung jarinya. Diam aja saya. Tapi dia jilatnya sampai sini. Ku bilang, wah ininya bukan ini. Tapi jawaban dia itu bikin aku mati kutu. Apa kata dia? Mana tahu 1000 butir nasi di Pak Ustadz, cuma sebutir yang berkah. Iya juga. Betul kan? Makanya dulu waktu kecil-kecil kita Pak ditakut-takuti sama Mak. Jangan kau makan bersisa, nangis nasi itu nanti. Sampai sekarang aku mencari hari sebelum dapat itu. Lantam kali mamaku itu dari mana dia belajar itu. Rupanya ku temui dalam kitab Melayu Sayyidus Salih Imam Ibnu Somad Al-Palimbani. Di situ ketemukan begini, bukan gitu, hampir mirip. Jangan engkau menyisakan makan, kata Nabi, karena bekas sisa makanmu itu akan dimakan oleh setan, membuat badannya kuat untuk menggodamu. Oh ini dia hadisnya nih. Cuman kalau dibikin begini anak-anak
nggak apa dia. Maka dibikin omak itu bahasa, jangan kau makan nanti nangis nasi. Lebih takut dia dengar ini. Aku bilang itu gara-gara itu mak habis dijidat-jidat piring itu takut dia bisa ajak kita. Jadi ibu, ini tinggi undangan kadang-kadang lebih kali nasinya segini. Mak rendang 2, dendeng 2, terangin nggak habis. Berapa jatah makan orang yang itulah namanya C-O-C-O engongo. Apa namanya itu? Dan kayak gitu kali ya. Udah banyak makan, nggak habis pula. Impaknya 2 cibu. Udah, boleh. Makan, minum, jangan berlebihan. Cukup itu kalau untuk kesehatan. Untuk Allah apa? Jangan tinggalkan sholat. Sehebat apapun, aku belum jadi orang baik, nggak apa-apa. Ini penutup kaji malam ini. Ada sahabat sholat, dia ini sholat juga, tapi ahli maksiat juga. Datang kawan yang melapor, itu ya Rasul, dia rajin sholat, tapi maksiat rajin juga. Bukan dimarahin Nabi. Labak sabi, kata Nabi, gak ada masalah. Kata Nabi, inna sholatahu tanha'u yauman. Suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Sehari, seminggu, sebulan, berbulan-bulan. Pemuda yang rajin sholat tapi rajin maksiat itu betul-betul menjadi orang baik. Apa kata Nabi? Alam aqul lakum. Kan udah aku bilang sama kalian, inna sholatahu tanha'u yauman. Suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Apa inti ucapan Nabi? Satu aja. Menjadi orang baik tidak harus melaksanakan sholat, tidak harus menjadi orang sholat aja walau belum baik. Suatu hari sholat yang rutin kontinu dilakukan itu, Allah yang membuat kita menjadi orang baik. Kan janji Allah itu, tanha anil fahsai. Bersedekah itu nggak dituntut ikhlas 100%. Jadi kalau nggak ikhlas nggak sedekah. Sedekah aja, walau masih mau ditulis-tulis namanya. Kadang-kadang kan kita gitu Pak. Sedekah 50.000, mau satu papan tulis ditulis nama di dinding. Nggak apa-apa. Suatu hari Allah akan menuntun dia lebih ikhlas. Ibu-ibu ini memakai jilbab tidak harus menjadi wanita yang baik. Jadi kalau nggak jadi wanita baik, ibu nggak mau berjilbab-jilbab. Pakai aja jilbabnya walau bibirnya masih lancip. Ada mak nggak lancip. Saya tahu nanti mana gadis calon lancip itu. Jadi bapak jangan dimuliakan Allah. Amalkan sunnah Nabi yang kecil-kecil aja, yang muda-muda dulu, nggak usah besar-besar. Nggak sanggup kita nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, udah jam 11:10. Cukup lah ya. Kita udah mengudara 1 jam 40 menit. Mudah-mudahan tausiah malam ini bermanfaat. Amin. Saya nggak tahu yang elok ambil, elok buang. Kan kita ini demokrasi aja. Dalam beribadah itu 5 prinsip. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah, rukun-rukun dalam bermuamalah, sejahtera masjid. Maka masjid itu sering dipakai dengan ayat innama ya'muru. Ya'muru itu kan bentuk fi'il madinya amaro. Amaro dengan bentuk fi'il madi maklum, timbangannya amaro. Kalau ditasrif amaro ya'muru umron wa imarotan wa makmuran. Makmur. Jadi masjid itu makmur. Tahu makmur kan? Yang di sebelah LS, Sejahtera, Sentosa, Daerah. Itulah namanya makmur. Dari makmur itu memang artinya sejahtera, sentosa. Bagaimana supaya masjid itu makmur, sejahtera, sentosa? 5 dijaga. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah, rukun-rukun dalam bermuamalah. Berbeda kunut nggak apa-apa, penting sama sab kita. Mau angkat tangan baru angkat, nggak mau nggak apa-apa, penting Islam agama kita. Jangan gara-gara satu berkunut, satu nggak kunut, ribut. Gara-gara meletakkan tangan, ribut juga. Ada orang bilang Allah. Pulang balik. Wah, kenapa nggak cari-cari takdirnya? Putus makrifat. Nggak pandai aku menjelaskan yang nggak sampai situ maklumku. Lama saya dulu Pak mengajar di satuan brimob yang di apa namanya? White Asin. Dulu
apanya, dansatnya namanya sekarang udah bintang 1. Brigjen Pol apa namanya itu, lupa saya. Udah bintang 1 sekarang. Jadi aku bilang gini, Pak, ada duit 1 juta. Itu apa Ustaz? Kita bikin perlombaan sholat untuk bintara ini. Siap, kasih 1 juta, main Pak. Beda-beda kan takbirnya. Ada yang lebih panjang lagi. Aku diam aja. Kalau begini aku diam, begini aku masih diam, begini masih diam, kalau begini masih diam. Nomor terakhir nih Bu, aku mati kutu. Gimana? Meletakkan tangan dalam sholat di atas dada, diam aku. Di dada diam. Imam Syafi'i itu bukan di sini ya, jangan salah. Baca kitab-kitab Syafi'i itu. Di bawah dada, di atas pusat serong kelatipan tuh korbi. Dia agak kemari sikit. Jangan pula kepala bapak. Tangannya aja. Nah di bawah, dia jaga kamu penalti. Ada lagi kayak gini, Irsal namanya, Maliki, Maroko. Gini, kayak tentara. Saya di depan Ka'bah, ada orang Arab gini, kupingin dia tengok Ka'bah, pergi aku ke depannya, begini kan mulutku. Rupanya sholat kawan nih begini. Itu gak main karate awal. Nah itu, jangan saling menyalah. Udah yuk. Masjid kita biar sama, cara kaifiatnya beda-beda sedikit, diamkan saja. Nggak usah ribut. Jangan merasa paling duluan masuk surga. Mau dia sendiri-sendiri masuk surga, nggak mau ngajak-ngajak kita. Jangan begitu. Ibu mau sendiri masuk surga, nggak mau ngajak keluarga. Hanya ibu jangan wirid aja kerja ibu, anak dibiarkan begitu, kena juga ibu nanti. Udah ya? Pulang kita ya? Mudah-mudahan tausiah Quran. Baiknya Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.